kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat mini CNC. Nah, seperti judulnya, membuat CNC itu ternyata mudah. CNC mini DVD room. Pertama saya akan menjelaskan bahan-bahannya dulu ya. Bahan yang pertama tentunya ada mekanik bekas DVD room. Ada dua buat Axis X sama Axis Y. Untuk mekanik ini bisa kalian dapatkan di bekas-bekas CPU jadul ya. Yang nggak jadul juga sih, yang penting ada DVD ROM-nya. Biasanya ada mekanik seperti ini. Nah, kalau yang susah mendapatkannya bisa beli di toko saya Al Yunus Store di Tokopedia dan Shopee. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi, oke? Ada Axis Y sama Axis X, dua mekanik. Terus bahan selanjutnya ada akrilik ini ukuran 9,5 kali 11,5. Terus beberapa baut buat kaki mini CNC nya. Terus buat alas akrilik ya, ini buat dari akrilik nanti nyambung ke mekaniknya. Terus baut penyatu mekanik, karena kali ini saya akan memberikan tutorial membuat mini CNC yang versi tumpuk. Jadi versinya itu seperti ini, seperti video di awal tadi ya, versi tumpuk. Biasanya kan CNC kan bentuknya seperti ini nih, jadi satu di bawah dia geraknya maju mundur, satu di atas dia geraknya kanan kiri gitu kan, umumnya seperti itu. Cuman kalau CNC di Al Yunus Store seringnya bikinnya versi tumpuk, jadi pergerakannya seperti di video awal tadi ya. Oke. Terus bahan selanjutnya ada kabel jumper. Saya pakai kabel jumper male ya, yang cowokannya laki-laki, karena nanti akan disesuaikan dengan drivernya yang saya pakai di video kedua nanti. Langsung saja langkah pertama, yaitu kita ambil mekanik yang untuk dudukannya yang paling bawah. Biasanya sih orang menyebutnya Axis Y sih, dia gerakan maju mundur ya. Kita copot aja karetnya seperti ini, copot. Nah, karetnya dicopot, kita sampingkan dulu karetnya. Nanti ini ada gunanya nih karetnya, cuman pertama sampingkan dulu aja. Setelah kita copot yang ini, pemutar CD-nya. Pemutar CD-nya ini itu nggak kepake ya di pembuatan mini CNC ini. Kita copot. Oke. Motor DC-nya, motor pemutar CD udah saya lepas ya. Kita pikirkan dulu. Jadi kita ambil ininya saja, rangka sama mechanical ininya ya. Ini juga lepas aja. Setelah kita copot pemutar CD-nya, untuk Axis X-nya juga sama. Kita copot karetnya dulu. Setelah copot karetnya, kita copot pemutar CD-nya, sama ya. Copot. Karena di sini kita tidak memakai bagian ini. Bagian pemutar CD-nya itu enggak terpakai. Oke, semuanya sudah dicopot, dilepas. Tinggal ininya saja, kita menggunakan mekanik ininya ya. Terus langkah selanjutnya, oh ya, saya kasih tahu aja sih, semua alat bahan ini
bisa kalian order di toko saya Al Yunus Store, ada di Tokopedia dan Shopee. Bisa order full kit atau paket lengkap, bisa order ecer gitu ya. Maksudnya ya bisa beli, misalkan sudah punya mekaniknya nih, mau beli Arduino-nya aja ada, mau beli drivernya aja ada, mau beli akriliknya aja ada gitu. Dan setiap pembelian alat bahan mini CNC di Al Yunus Store, walaupun beli baut kakinya aja nih ya, kalau kalian butuh file lengkapnya, skema, coding, software, library, Sodoki Kode dan lain-lain, saya kasih free gitu kan. Walaupun beli baut, bayangin tuh kan, Al Yunus Store ya. Oke, langkah pertama kita memasang baut untuk kakinya, kaki mini CNC. Kita ambil bautnya, terus kita pasang. Nah, baut kaki di sini kita menyesuaikan mekaniknya ya. Contohnya seperti ini yang saya pakai mekanik kali ini. Ini ada perbedaan ketinggian di lubang 4 ini ya. Jadi saya pakai bautnya itu yang beda tinggi, beda panjang, bukan beda tinggi, beda panjang. Jadi nantinya kalau dipasang di mekanik jadinya rata. Nah, kita langsung praktekin aja ya. Kita langsung eksekusi. Untuk yang bagian dia ke bawah pakai yang pendek. Oke, baut kaki empat-empatnya sudah terpasang. Lihat. Jadi kenapa saya pakai bautnya panjang pendek itu untuk menyesuaikan mekaniknya, karena mekaniknya itu di lubang 4-nya itu dia beda tinggi. Jadi pas pakai baut panjang pendek, pas dipasang dia jadi rata ya, ketinggiannya jadi rata. Setelah dipasang bautnya jangan lupa dikencangkan. Bisa pakai tang, bisa pakai kipas, terserah kalian ya. Oke, pemasangan baut kaki sudah selesai. Terus langkah selanjutnya kita pasang karetnya tadi ya, yang kita lepas tadi, karet ininya. Karet ini tuh berfungsi buat kaki si mini CNC nya. Jadi biar nanti mini CNC nya itu pas lagi eksekusi, lagi jalan, mini CNC nya itu nggak kabur-kaburan kemana-mana, karena ini kan bahannya karet ya. Jadi dia di lantai atau gimana itu dia sedikit menahan, jadi nggak licin lah ya, jadi nggak goyang-goyang. Oke, karet buat kakinya sudah terpasang. Jadi ini nantinya berfungsi buat biar lengket. Jadi dia nggak gerak-gerak gitu kan, pas lagi jalan dia anteng gitu. Terus langkah berikutnya yaitu ambil mekanik axis X. Lalu seperti yang saya bilang di awal, mini CNC yang Al Yunus Store produksi itu mini CNC yang versi tumpuk. Jadi pergerakannya seperti video yang di awal tadi ya. Ada juga sih versi yang seperti ini, versi terpisah. Ada mekanik Y-nya di bawah, X-nya di atas. Dia terpisah ini kan. Yang satu bawah kanan maju mundur, yang atas kanan kiri. Tergantung permintaan pembeli saja ya. Al Yunus Store siap membuatkannya. Misalkan ada pembeli dan saya pengennya yang versi terpisah aja, siap.
Dan saya pengen yang versi tumpuk aja, juga siap gitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Cuman kali ini tutorialnya itu yang versi tumpuk. Langkah selanjutnya kita ambil baut penyatu optik. Baut penyatu optik ini juga bisa kalian dapatkan di Alionus Store. Pertama kita coba mekaniknya kita tumpuk ya. Nah, tumpuk seperti ini. Oh iya, pastikan nih tengahnya itu udah berlubang ya, karena nantinya kita tumpuk, bautnya kita taruh di tengah. Bisa kalian lubangi dengan menggunakan bor atau sejenisnya ya. Dan jika kalian beli di Alionus Store, kalian bisa minta sekalian dilubangi, tinggal kasih di keterangan aja, tulis di keterangan ya, pas pembelian mekanik di Video Room, Gan, saya pengen sekalian dilubangi dong. Nah, siap, gratis, oke. Yang penting kasih keterangan biar saya nggak lupa. Lanjut, kita tumpuk. Setelah ditumpuk, nah kita lihat nih, tumpuk seperti ini. Pas dia gerak, dia bebas nggak, dia free nggak, maksudnya itu dia bentur nggak itu kan. Kalau seperti ini kan, ini bentur baut ya, bentur baut kaki, jadi dia nggak bebas, intinya dia terlalu rapet. Nah, cara mengakalinya kita kasih spacer. Spacer ini bisa pakai akrilik, bisa pakai apa aja terserah. Nah, jika kalian beli di Alionus Store, kasih keterangan, jangan minta spacernya, saya kasih juga gratis. Tapi jangan lupa kasih keterangan ya. Nah, ini contohnya kasih spacer, kita pasang pas di tengah-tengahnya seperti ini, lubang. Terus kita pasang baut ke dalam lubang yang mekanik satunya seperti ini. Terus kita masukkan ke mekanik axis Y. Terus kita baut bawahnya. Set, oke. Jangan lupa dikencangkan. Setelah dirasa kencang, dan pastikan pemasangannya itu berlawanan ya. Jadi yang bawah itu buat gerak maju mundur, yang atas itu buat gerak kanan kiri. Dan pastikan juga dia pergerakannya bebas, tidak membentur baut atau membentur manapun. Nah, ini udah bebas kan, karena kita pakein spacer, jadi bisa bebas pergerakannya. Nah, yang perlu kalian ingat, di model CNC Mini versi tumpuk itu ketinggiannya harus sama rata ya, sama rata. Jadi kita nanti bisa ukur aja di sini pakai penggaris ya. Jadi contohnya seperti ini ya, saya ambil penggaris dulu. Nah, kita harus pastikan dia sama rata, diukur seperti ini. Misalkan di sini nih, pojok sini 2 cm, di sini harus 2 cm. Terus kita geser, kita balik, kita ukur juga. Di sini harus 2 cm, di sini harus 2 cm. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Karena kenapa harus sama rata, sama tinggi? Karena versi mini CNC ini nantinya kan ini alasnya kan ada di atasnya seperti ini nih. Kalau kalian bikinnya tidak sama rata atau sama tinggi, nanti si pulpen, misalkan kita bikin versi plotter ya, plotter itu yang versi pulpen, si pulpennya tadi nanti pas kita geraknya, misalkan di sini lebih rendah nih, di sini lebih tinggi, pas di sini pulpennya dia nyentuh ke alasnya, pas dia geser ke sini dia ngambang, soalnya di sini lebih rendah, di sini lebih tinggi. Jadi pastikan semuanya rata ketinggiannya ini ya. Nggak usah rata-rata banget lah ya, paling toleransi 1 mili itu paling maksimal ya perbedaannya ya. Tapi kalau versi laser nggak terlalu rata juga nggak masalah sih, soalnya kan dia versi laser itu kan pakainya cahaya ya.
cahaya, dia bukan pakai pulpen yang langsung menyentuh ke alasnya, dia pakai cahaya, jadi nggak terlalu diperhatikan, cuman tetap buat estetika ya harus rata ya, harus sama tinggi. Oke, kita lanjut tutorialnya. Sudah sampai di penggabungan axis X dan axis Y. Langkah berikutnya pemasangan baut alas akrilik ya. Ini spacer buat alas akriliknya nanti. Kita pasang di keempat pojok-pojokannya axis X ini ya. Kita kendorin. Nah, baut ini bisa kalian dapatkan juga di Alun Store. Set, pasang. Terus 3 lagi. Oke, kita copotin dulu aja biar cepat. Kita pasang di keempat pojok-pojokannya. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita pasang baut ininya. Jangan lupa dikencangkan ya. Oke, sedikit tips lagi ya. Setelah kalian pastikan semua ketinggian sudut-sudutnya sama rata, sama tinggi, kalian lem besi di antara axis X dan axis Y ya. Lem besi, bisa pakai Dexton. Kalau saya sih biasanya pakai Dexton yang hitam putih itu yang digabung. Dilem di sininya. Kenapa dilem? Soalnya kalau nggak dilem, ini bisa masih goyang-goyang seperti ini. Walaupun kenceng pun bautnya ya, nanti goyang-goyang. Soalnya kan di sini kan agak licin ya, jadi goyang-goyang, potensi kesenggol lah, potensi kesenggol. Bagusnya sih dilem besi. Seperti saya juga setiap membuat mini CNC pasti saya lem besi bagian sininya, jadi biar dia paten di pergerakan X Y ya, tidak goyang-goyang. Nah, ini kan kendor lagi, kita kencengin. Nah, sip. Langkah pemasangan baut untuk alas akrilik selesai ya, ada 4. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan alas akrilik di atasnya seperti ini ya. Kita buka akriliknya. Oke, akrilik udah dibuka. Kita taruh di atasnya seperti ini. Terus kita tandain sesuai baut di bawahnya. Pastikan sama dengan baut di bawahnya ya. Setelah ditandain seperti ini, ada 4 titik ya. Kita bor. Oke, saya bor dulu ya. Saya pause videonya sebentar. Saya mau mengebor akrilik ini. Oke, akrilik udah saya bor seperti ini. Ngebor akrilik itu hati-hati ya. Kalau terlalu ngotot itu bisa pecah akriliknya. Jadi kalau ngebor akrilik saya sarankan
sedikit ngambang aja, pelan-pelan, sedikit ngambang gitu sampai berlubang. Jangan sampai kita ngotot-ngotot, nanti pecah gitu kan. Oke, lanjut. Setelah kita lubangi di keempat sisinya sesuai dengan titik baut di bawahnya tadi, kita pasang. Kita pasang akriliknya, kita pasang juga bautnya, murnya ya, kita kencangkan. Kita kencangkan mur ya. Oke, akrilik telah terpasang ya. Nih, nanti di sini buat alasnya, entah plotter, entah laser, terserah kalian nanti mau buat CNC Mini versi apa. Oke, saya ingatkan lagi, setiap pembelian alat bahan di Al Yunus Store itu gratis file lengkap, skema, coding, software, library, contoh G-code dan lain-lain. Dan codingnya pun ada versi coding plotter dan versi coding laser. Kalian tinggal pilih dan sesuaikan saja nanti sesuai kebutuhan, sesuai dengan mini CNC yang akan kalian buat ya. Akrilik sudah terpasang. Nanti dia geraknya seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita menyolder motor stepper. Kita siapkan kabel melnya yang di awal tadi ya. Terus kita copot steppernya, stepper X dan stepper Y. Kita copot. Ini motor stepper Y. Dan ini motor stepper X. Motor stepper udah kita lepas, mekaniknya kita taruh dulu. Langkah selanjutnya kita menyolder. Nah, untuk seperti ini, ininya kita potong aja ya. Ini nggak kepake nih, kita potong aja. Seperti ini. Nah, di bagian penyolderan ini kita harus hati-hati ya, mengingat jaraknya yang terlalu dekat. Cuman untuk mempermudah kalian-kalian yang ingin membuat mini CNC, setiap pembelian mekanik di BD Room dan pembelian kabel ada di etalase produk ya, bisa kalian minta solderkan sekaligus gratis ya. Seperti biasa, kasih keterangan di orderan. Misalkan nih kalian beli 2 mekanik, terus kalian pengen sekalian disolderkan dengan kabelnya ya. Kabelnya kalian bisa milih mau female mau male, terserah kalian maunya apa. Tulis aja di keterangan kan, saya maunya kabelnya versi female kan, female. Terus tolong sekalian solderkan, siap, gratis. Yang penting kalian order mekanik dan order kabelnya ya, di etalase sudah ada. Nah, kabel itu kuantiti 1 itu isinya 8 helai. 8 helai itu bisa buat 2 motor stepper. 2 motor stepper. Misalkan kalian belinya 3, ya berarti kalau mau disolderkan semuanya, 3-3-nya kalian order kabel 2 kuantiti.
Nanti yang 4 helix sisanya saya include-kan di paket. Jangan lupa kasih keterangan, solderkan sekalian kan gitu ya. Oke, langsung aja kita melangkah ke penyolderan stepper. Ini saya sudah siapkan solder yang sudah panas ya. Kita pasang. Bagusnya kalian punya jepitan seperti ini ya, terserah mau pakai apa, mau bikin sendiri pakai capit buaya bisa. Kalau saya sih ini beli di Tokopedia. Oke, kita masuk ke langkah penyolderan. Ya, kita kameranya deketin biar lebih jelas. Kita ambil kabelnya. Ini kabel, kupas dulu ujungnya ya, sesuaikan dengan tembaga yang di sini modelnya. Kalau tembaga modelnya 4 pin ini ya, pin tembaga ini modelnya 4 titik kayak gini, potong kabelnya seperti saya ini, 2 panjang 2 pendek ya. Terus kupas ujungnya dan basahi tenol dulu. Jadi buat mempermudah penyolderan itu harus dibasahi dulu ya. Kita lumuri dengan tenol seperti ini video ya. Langsung kita solder ke sini. Yang sebelumnya di pin steppernya kita tambahin sedikit tenol. Hati-hati. Oke, terus kita pasang. Dimulai dari kaki yang paling atas dengan posisi kabelnya itu menyimpang seperti ini ya. Terus kita panas sedikit sambil tiup. Oke. Langkah kedua, pemasangan kabel sebelahnya. Kita tekuk kabel yang sebelahnya. Kita panas sedikit. Oke. Kabel kanan kiri atas sudah terpasang. Langkah selanjutnya, 2 kabel sisanya di sini. Oke, penyolderan sudah selesai ya. Pastikan jangan konslet nih, 4 titik ini pastikan jangan konslet. Setelah disolder seperti ini, bagusnya kita sikat pakai bensin bisa, pakai thinner bisa. Kalau saya seringnya pakai bensin ya. Penyolderan motor stepper Axis X sudah selesai. Selanjutnya kita penyolderan motor stepper Axis Y. Kalau ini lebih mudah ya, soalnya dia berderet seperti ini ya, tidak bertumpuk seperti yang sebelumnya. Kita pasang seperti di awal tadi. Kita jepit. Terus kita kasih solder sedikit. Setelah kita kasih solder, kasih tenol, barulah kita solder kabelnya. Oke, saya lupa ini pemotongan versi tumpuk ya. Cuman tetap aja bisa dipakai sih, tinggal kita sesuaikan saja. Cuman saran saya kalau versi berderet seperti ini, potongnya ya rata aja gitu kan, biar mudah. Karena saya udah terlanjur motong yang versi ketumpuk kayak gini, yang mau nggak mau kita solder aja. Cuman sama aja sih, nggak masalah, bukan terlalu ya, maksudnya nggak masalah lah di mini CNC. Kita solder, terus 2 sisanya kita solder. Oke. Penyolderan kabel untuk stepper Axis X selesai. Nah, untuk versi yang berderet nanti kalian sesuaikan saja, motong kabelnya ratain ya. Sip. Stepper X dan stepper Y sudah tersolder. Kita pasang kembali ke mekaniknya.
kita pasang kembali di mekaniknya. Pertama pemasangan axis X, kita baut lagi. Oke, terus selanjutnya axis Y kita pasang kembali stepernya. Nah, untuk memudahkan pemasangan ini agak dikendorin ya kalau versi mekanik seperti ini ya. Lepas juga nggak apa-apa. Kita pasang dulu di sini. Kita baut lagi. Jangan lupa kita pasang lagi yang ini. Pastikan bekerja dengan baik ya, tidak nyangkut. Sama yang di atas juga pastikan. Terus tinggal kita rapikan saja kabelnya ya. Kalau saya biasanya saya tekuk seperti ini ya, terus saya kasih insulok di sini, jadi biar dia di belakang. Ini juga saya insulok di samping, jadi biar jadi belakang. Nanti seperti ini jadinya ya. Oke, part 1 pembuatan mini CNC telah selesai. Nanti langkah berikutnya di part 2. Langkah part pertama dari penggabungan mekanik, pemasangan baut kaki, pemasangan akrilik, penyoliran motor stepper sudah selesai ya. Nanti kita ketemu lagi di video part kedua, merakit mini CNC Aluminium Store. Sekian tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe, nah, itu yang paling penting ya, subscribe biar saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial Arduino lainnya ya. Terus jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian, bagikan ke medsos kalian ya. Terima kasih. Tetap kreatif. Salam Soleh Alunus Store. Dadah.